Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian hari ini. Kali ini Lone Ulun Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Banjir masih merendam sejumlah desa di Kabupaten Banjar. Akibat banjir, murid-murid SDN Pembatanan 2 Kabupaten Banjar terpaksa menggunakan sampan. Warga Alalak Utara Banjarmasin diminta menjemur kasur untuk mencegah penularan kudis. Banjir yang terjadi sejak akhir pekan lalu masih merendam sejumlah desa di Kabupaten Banjar. Salah satunya desa Tunggul Irang Ulu, Kecamatan Martapura. Terpantau Selasa sore ketinggian air banjir di desa ini menurun. Sebelumnya ketinggian banjir di desa Tunggul Irang Ulu berkisar 30 hingga 40 cm. Sedangkan kini berkisar 20 hingga 30 cm. Seorang warga Udin berharap banjir cepat surut agar aktivitas kembali normal. Ini dari tadi malam agaknya ketinggian air turun kurang lebih 7 cm. Mudah-mudahan jangan ada hujan lagi dan air terus menurun. Ini kalau dilihat dari perkiraan nih Pak, sejauh ini berapa Pak yang kebanjirnya ada di sini Pak, dari Bincau atau dari mana Pak? Apakah jalan ini Kalau merata Pak? kelihatan dari yang jadi korban banjir dari Tunggul Irang Ilir kira sampai ke Bincau. Banjir di Kabupaten Banjar merendam beberapa desa di Kecamatan Sungai Tabuk, Martapura dan Martapura Timur. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Sekolah Dasar Negeri SDN Pembatanan 2 di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar kebanjiran. Sekolah ini terendam banjir sejak akhir pekan lalu akibat curah hujan tinggi dan meluapnya air Sungai Martapura. Meski kebanjiran, para murid SDN Pembatanan 2 tetap masuk sekolah dengan menggunakan sampan atau perahu kecil. Seorang guru Ali Sapwani mengatakan sekolah ini memang kerap kebanjiran saat curah hujan tinggi dan meluapnya air sungai. Sekitar seminggu sudah. Sekitar seminggu. Iya. Jadi ini jadi langganan setiap tahun ya Pak? Langganan di akhir tahun. Kayak ini Pak sudah anunya, kemudian kita sampai itu di pertengahan atau di akhir Januari kita yang hanya kalau dilewati. Ini Pak, ya menurut yang saya pantau kan untuk lapangan upacara ini bisa dipakai itu Pak. Biasanya kalau dipakai Iya. kalau di bulan September Oktober. Cuma iya. kalau untuk yang tahun ini itu Pak tadi karena kalau dipakai sama sekali karena bebaya taring datang banyak. Ya, berarti untuk 1 tahun. Kalau yang tahun-tahun yang dahulu upacara kami. Berarti itu tahun ini upacara ditiadakan ya, ditiadakan. itu karena kondisinya. Karena kondisi kemudian keadaan halaman kami ini Ya. sangat rendah kayaknya. Kepala Dinas Pendidikan Liana Penny mengatakan sekolah yang terendam banjir akan ditangani dengan cara meninggikan bangunan dan halaman. Namun cara tersebut akan dikaji terlebih dahulu karena bisa saja ada sekolah yang tetap kebanjiran walaupun sudah ditinggikan bangunannya. Untuk sekolah-sekolah yang terendam, kita ada program untuk peninggian bangunan dan juga untuk halaman. Tapi itu kan harus dikaji, apakah dengan peninggian halaman akan tetap banjir atau tidak.
tinggi air banjir itu tetap lebih tinggi dari halaman, itu akan sia-sia saja kalau kita lakukan pengurukan halamannya. Begitu pula untuk peninggian bangunan sekolah. Kalau bangunannya terus ditinggi-tinggikan nanti tidak estetik lagi dan juga tidak proporsional nanti antara tinggi dan luas bangunan. Jadi mudah-mudahan. Banjir yang terjadi di Kabupaten Banjar merendam 37 sekolah yang tersebar di 3 kecamatan yakni Sungai Tabuk, Martapura, dan Kecamatan Martapura Timur. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemerintah Banjarmasin menggaungkan gerakan menjemur kasur untuk mencegah penularan kudis. Penyakit kulit tersebut belakangan ini marak menjangkiti warga di kawasan Alalak Utara, Banjarmasin. Dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, sudah 71 warga Alalak Utara yang menderita kudis. Kepala Dinas Kesehatan Ramadan menjelaskan kudis disebabkan binatang kecil jenis tungau yang biasanya melekat pada kasur dan handuk. Gerakan jemur tilam ini kenapa juga dianjurkan Pak? Mungkin ada maknanya Pak? Ya, artinya kita kembali ke natural kan, bahwa kita selama ini adab kita kalau ada yang ketidaknyamanan, miang lah bilang orang itu, ya kita jemur tilam, bantal, ya kan, sama seperti kita sakit kepala, begal-begal itu kan, kita jemur ya insya Allah itu kan sugesti, tapi secara kesehatan itu memang bermanfaat karena kuman-kumannya berterbangan di terpapar matahari kan, seperti kita COVID kita berjemur ya kan. Selain menggaungkan gerakan menjemur kasur, pemerintah juga membagikan handuk dan sabun mandi kepada warga Alalak Utara. Warga diimbau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat agar tidak terserang kudis. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Banjir masih merendam sejumlah desa di Kabupaten Banjar. Akibat banjir, murid-murid SDN Pembatanan 2 Kabupaten Banjar terpaksa menggunakan sampan. Warga Alalak Utara Banjarmasin diminta menjemur kasur untuk mencegah penularan kudis. Ratusan pelaku usaha transportasi mandiri skala kecil di Kabupaten Tapin mendapat bantuan langsung tunai BLT pengalihan subsidi BBM tahap kedua. Pembagian BLT berlangsung di halaman kantor Dinas Perhubungan Tapin, kawasan Penghulu Rantau, Selasa pagi. Ratusan pelaku usaha transportasi mandiri seperti pengemudi angkot, ojek, becak, dan yang lainnya mendapat Rp300.000 pada pembagian BLT pengalihan subsidi BBM tahap kedua ini. Salah satu penerima BLT, Darlansah, merasa sangat terbantu atas pembagian dana BLT ini. Sangat menyenangkan, artinya membantu untuk masyarakat yang kurang mampu. Ada bantuan ini kami sangat bersyukur, berterima kasih melawan Pemkab maupun Dinas Perhubungan. Nah, oleh karena itu, karena masyarakat ini banyak yang ada mampu, ada bantuan ini, mereka sangat bahagia lah. Nah, jadi kita juga mengucapkan sangat berterima kasih pada pemerintah daerah Kabupaten Tapin yang telah membantu masyarakat yang kurang mampu. Bantuan langsung tunai berfungsi sebagai
ojek, transportasi darat. Berapa totalnya Pak yang diserahkan hari ini? Yang diserahkan hari ini itu ada sekitar 300. Jadi 300 penerima sebagaimana klasifikasi tadi. Masuk juga kelotok ya. Ada transportasi sungainya juga. Ada kategori khususnya Pak, syarat-syaratnya Pak? Syarat-syaratnya memang sudah ditentukan kemarin juga melalui bidang prasarana ya. Jadi ada beberapa orang yang tidak memenuhi kriteria atau klasifikasi sehingga itu memang tidak masuk ke yang berhak menerima. Pelaku usaha transportasi mandiri skala kecil di Kabupaten Tapin yang mendapat BLT pengalihan subsidi BBM tahap 2 ini berjumlah 300 orang. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Rumah lanting atau rumah rakit tradisional di dermaga wisata religi Habib Basirih Banjarmasin Selatan memprihatinkan. Rumah mengapung tersebut jadi miring dan hampir karam karena tong plastik yang berfungsi sebagai penyangga bangunan sudah terlepas sebagian. Selain itu, bangunan berdesain rumah adat Banjar ini juga dipenuhi tumpukan sampah dan eceng gondok di bagian terasnya. Salah satu warga Ahmad Tauhik mengatakan, kondisi memprihatinkan pada rumah lanting ini sudah terjadi sejak 2 bulan lalu. Sekitar 2 bulanan ya Pak? 2 bulanan lah. Iya, 2 bulanan lah. Yang keadaan kayak itu sudah. Kenapa akibatnya jadi miring cuman? Kira-kira apa Pak akibatnya? Itu lantaran pelampungnya supaya keluar semua yang sudah tegang keluar dari depan. Mungkin bekas air pasang naik tuh Pak lah. Pasang naik mungkin kan surut. Kan dari bukanya itu kan kelihatan ada rongkang apa itu maksudnya. Nah dari situ keluarnya anehnya pelampungnya. Sulawesi ini kereda pernah digunakan kah Pak atau ada aja kayak itu dipakai-pakai di sana acara-acara? Ada bang dipergunakan yang sekedar mereka itu bang karena ada melihat gitu aja. Kondisi rumah lanting yang memprihatinkan ini diduga akibat tidak dirawat Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disbud Porapar. Sebelumnya, fasilitas penunjang objek wisata ini didatangkan Disbud Porapar dari Pulau Bromo untuk menyambut kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Pembangunan drainase dan trotoar di kawasan MT Haryono Banjarmasin Tengah hampir rampung. Terpantau Selasa siang, pembangunan trotoar dan drainase tersebut sudah mencapai 90%. Kepala Bidang Drainase Dinas PUPR Hisbul Watoni memperkirakan pembangunan drainase dan trotoar ini rampung awal Desember mendatang. Tahun depan, kemarin kondisi sudah 100%. Sekarang kondisi saat ini yang 90% kan. Yang beberapa yang pasang. Insya Allah di akhir bulan ini sudah selesai semua karena memang kontrakan minggu pertama itu sudah selesai. Jadi jadwal betikanya ada 2, besok ada di Jalan Banjar Indah Raya. Itu memang kondisinya sudah 90% juga hampir selesai. Ini kalau kontraknya sekitar tanggal terusan 20 Desember selesai sama dan sebelum tanggal itu sudah selesai. Drainase dan trotoar yang dibangun di kawasan MT Haryono ini sepanjang 369 meter. Pembangunan menelan anggaran 1,1 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini.
Banjir masih merendam sejumlah desa di Kabupaten Banjar. Akibat banjir, murid-murid SDN Pembatanan 2 Kabupaten Banjar terpaksa menggunakan sampan. Warga Alalak Utara Banjarmasin diminta menjemur kasur untuk mencegah penularan kudis. Setelah beras lokal dan telur, pemerintah Kabupaten Tabalong juga berencana menyubsidi bahan pokok lainnya. Kepala TPID Yuhani mengatakan harga sejumlah komoditas bahan pokok di pasar Tabalong terpantau mulai naik akibat inflasi. Untuk itu pemerintah Tabalong kembali meluncurkan subsidi pada sejumlah bahan pokok seperti ayam potong, daging, dan ikan. Untuk hari Senin insya Allah nanti ayam ras, kemudian daging, kemudian nanti ikannya ikan arwan, ikan baung, ini akan kita subsidikan. Nah, termasuk ikan-ikan yang memang kalau yang ada kenaikan insya Allah akan kita subsidi. Jadi yang ada kenaikan kita subsidi. Kalau bawang merah kita beli, jadi kita menstabilkan aja lagi nanti. Kalau untuk sayur-sayuran aman, tidak ada yang naik malah turun, jadi itu penahan inflasi. Ayam potong, daging, dan ikan akan mulai disubsidi pemerintah Tabalong pada Senin 28 November 2022 mendatang. Sedangkan beras lokal dan telur sudah disubsidi sejak beberapa hari yang lalu. Program subsidi ini berlangsung hingga akhir tahun 2022 mendatang untuk menekan inflasi. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Pemerintah Banjarmasin wajib memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif. Kewajiban tersebut tertuang dalam rancangan peraturan daerah Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dibahas Pansus DPRD Banjarmasin Senin lalu. Ketua Pansus, Zainal Hakim mengatakan, fasilitas dari pemerintah sangat penting untuk pelaku ekonomi kreatif agar mereka memiliki daya saing dan dapat berkembang dengan baik. Jadi tadi di dalam Perda juga disebutkan bahwa pemerintah itu memberikan fasilitas sarana, prasarana, kemudian fasilitas pendanaan, kemudian juga fasilitas ketika pelaku ekonomi kreatif ini bisa melakukan kemitraan. Jadi memang karena ini juga merupakan amanat undang-undang dari Undang-Undang Ekonomi Kreatif Indonesia tahun 2019, kita di Kota Banjarmasin dalam Perda ini cukup concern sebenarnya. Pembahasan Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif ditargetkan selesai pertengahan Desember 2022 mendatang. Dalam Raperda tersebut, pelaku ekonomi kreatif tingkat kelurahan akan diprioritaskan untuk mendapat fasilitas dari pemerintah Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan.
Desa Purwosari Baru, Kecamatan Tamban, terdapat seorang warga yang sangat kreatif memanfaatkan bahan baku dari batok kelapa menjadi berbagai macam kerajinan loh. Seperti miniatur satwa endemik Bekatan, figura, pot bunga, topeng, dan berbagai macam kerajinan lainnya. Dia adalah Sumaji, warga Desa Purwosari, Kecamatan Tamban, Kabupaten Batola. Tidak hanya membuat berbagai macam kerajinan dari batok kelapa, Sumaji juga memanfaatkan isi kelapa menjadi virgin coconut oil atau VCO. VCO diketahui sangat bermanfaat bagi kesehatan. Di antaranya meningkatkan energi dan stamina, juga mengurangi peradangan kronis. Sumaji mengatakan bahan utama kerajinan dibuat dari tempurung kelapa, namun isi kelapa tidak dibuang, melainkan memanfaatkannya untuk membuat VCO. Sumaji menggeluti kerajinan dari batok kelapa ini sudah kurang lebih selama 4 tahun. Namun sayangnya usaha ini terkendala pemasaran dan peralatan yang digunakan masih belum lengkap. Sementara ini, untuk membuat berbagai kerajinan, Sumaji hanya bisa mengandalkan peralatan seadanya. Sedangkan untuk memasarkan hasil kerajinan buatannya, terkadang Sumaji hanya memasarkannya saat event peringatan hari jadi kabupaten atau provinsi saja. Kelapa dalam sebuah, jadi dari tempurungnya, dari sabutnya, dari manggar-manggarnya, dari upihnya. Jadi kita mencoba untuk menjadikan semua itu bisa digunakan, bisa digunakan untuk kerajinan-kerajinan. Nah, kalau untuk kelapa dalamnya sendiri, ya kita sudah membuat VCO, jadi virgin coconut oil itu kita sudah kita buat dan ini sudah kita pasarkan. Dan insya Allah masyarakat kita di lingkungan kita ini sudah bisa sudah mengetahui juga, bahkan sudah ada yang menggunakan untuk pengobatan karena ini sifatnya herbal. Sumaji berharap adanya dukungan dari pihak pemerintah untuk menunjang usahanya, baik berupa peralatan maupun pemasaran. Selain agar dapat mengembangkan hasil kerajinannya, melalui usaha ini diharapkan juga nantinya dapat memberdayakan warga di sekitarnya. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan. Banjir masih merendam sejumlah desa di Kabupaten Banjar. Akibat banjir, murid-murid SDN Pembatanan 2 Kabupaten Banjar terpaksa menggunakan sampan. Warga Alalak Utara Banjarmasin diminta menjemur kasur untuk mencegah penularan kudis. Banjir yang terjadi sejak akhir pekan lalu masih merendam sejumlah desa di Kabupaten Banjar. Salah satunya Desa Tunggul Irang Ulu, Kecamatan Martapura. Terpantau Selasa sore ketinggian air banjir di desa ini menurun. Sebelumnya ketinggian banjir di Desa Tunggul Irang Ulu berkisar 30 hingga 40 cm.
sedangkan kini berkisar 20 hingga 30 cm. Seorang warga Udin berharap banjir cepat surut agar aktivitas kembali normal. Ini dari tadi malam agaknya ketinggian air turun kurang lebih 7 cm. Mudah-mudahan jangan ada hujan lagi dan air terus menurun. Ini kalau dilihat dari perkiraan nih Pak, sejauh ini berapa Pak yang kebanjirnya ada di sini Pak, dari Bincau atau dari mana Pak? Pak Ajal ini Kalau merata Pak? kelihatan dari yang jadi korban banjir dari Tunggul Irang Ilir kira sampai ke Bincau. Banjir di Kabupaten Banjar merendam beberapa desa di Kecamatan Sungai Tabuk, Martapura, dan Martapura Timur. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Sekolah Dasar Negeri SDN Pembatanan 2 di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar kebanjiran. Sekolah ini terendam banjir sejak akhir pekan lalu akibat curah hujan tinggi dan meluapnya air Sungai Martapura. Meski kebanjiran, para murid SDN Pembatanan 2 tetap masuk sekolah dengan menggunakan sampan atau perahu kecil. Seorang guru Alisa Puani mengatakan sekolah ini memang kerap kebanjiran saat curah hujan tinggi dan meluapnya air sungai. Sekitar seminggu sudah. Sekitar seminggu. Iya. Jadi ini jadi langganan setiap tahun ya Pak? Langganan di akhir tahun. Kayak ini Pak sudah anunya, kemudian kita sampai itu di pertengahan atau di akhir Januari kita yang hanya kawal dilewati. Ini Pak, ya menurut yang saya pantau kan untuk lapangan upacara ini bisa dipakai itu Pak? Biasanya kawal dipakai kalau di bulan September Oktober. Cuma kalau untuk yang tahun ini itu Pak tadi karena kawal dipakai sama sekali karena budaya Karing datang banyak. Ya, berarti untuk 1 tahun. Kalau yang tahun-tahun yang dahulu upacara kami. Berarti itu tahun ini upacara ditiadakan ya, karena kondisinya. Karena kondisi, kemudian keadaan halaman kami ini sangat rendah kayaknya. Kepala Dinas Pendidikan Liana Penny mengatakan sekolah yang terendam banjir akan ditangani dengan cara meninggikan bangunan dan halaman. Namun cara tersebut akan dikaji terlebih dahulu karena bisa saja ada sekolah yang tetap kebanjiran walaupun sudah ditinggikan bangunannya. Untuk sekolah-sekolah yang terendam, kita ada program untuk peninggian bangunan dan juga untuk halaman. Tapi itu kan harus dikaji, apakah dengan peninggian halaman akan tetap banjir atau tidak. Kalau tinggi air banjir itu tetap lebih tinggi dari halaman, itu akan sia-sia saja kalau kita lakukan pengurukan halamannya. Begitu pula untuk peninggian bangunan sekolah. Kalau bangunannya terus ditinggi-tinggikan nanti tidak estetik lagi dan juga tidak proporsional nanti antara tinggi dan luas bangunan. Jadi mudah-mudahan. Banjir yang terjadi di Kabupaten Banjar merendam 37 sekolah yang tersebar di 3 kecamatan yakni Sungai Tabuk, Martapura, dan Kecamatan Martapura Timur. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemerintah Banjarmasin menggaungkan gerakan menjemur kasur untuk mencegah penularan kudis. Penyakit kulit tersebut belakangan ini marak menjangkiti warga di kawasan Alalak Utara Banjarmasin. Dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, sudah 71 warga Alalak Utara yang menderita kudis. Kepala Dinas Kesehatan Ramadan menjelaskan kudis disebabkan binatang kecil jenis tungau yang biasanya melekat pada kasur dan handuk. Gerakan jemur tilam ini kenapa juga dianjurkan Pak? Mungkin ada maknanya Pak? Ya, artinya kita kembali ke natural kan? Bahwa kita selama ini adab kita kalau ada yang ketidaknyamanan miang lah bilang orang itu, ya kita jemur tilam, bantal ya kan, sama seperti kita
sakit kepala, Jemur gagal bantal. itu kan kita jemur ya insya Allah itu kan sugesti, tapi secara kesehatan itu memang bermanfaat karena kuman-kumannya berterbangan di terpapar matahari kan. Seperti kita COVID kita berjemur ya kan. Selain menggaungkan gerakan menjemur kasur, pemerintah juga membagikan handuk dan sabun mandi kepada warga Alalak Utara. Warga diimbau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat agar tidak terserang kudis. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi, lawan buhan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.